Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal kurama wa sadatal fudala, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, dan tak lupa para hadirin dan para pemirsa yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Dan kita juga patut bersyukur bahwa kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Para pemirsa, di sini saya akan menyampaikan sedikit hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Al-Usfuriyah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana Madinatul ilmi, saya itu gudangnya ilmu, wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali itu pintunya. Di sini diterangkan, falamma sami'a al-khawariju hadzal hadithi hasadu aliyan wajtama'a asyratu nafarin. Ketika orang khawarij mendengarkan hadis tersebut, maka mereka hasud kepada Sayyidina Ali. Wajtama'a asyratu nafarin, dan mereka berkumpul dengan 10 orang min kibarihim, dari penggedenya. Para tokoh-tokoh khawarij berkumpul sejumlah 10 orang, yang mana 10 orang tersebut qalu inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan, yang mana mereka akan bertanya kepada Sayyidina Ali satu masalah, wa nara kaifa yujibu lana, dan mereka ingin mendapatkan jawaban. Falau ajaba kulla wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun. Apabila jawaban dari 10 orang tersebut itu jawaban dari Sayyidina Ali itu berbeda-beda, maka annahu alimun, mereka bersepakat dan mereka mempercayai bahwa Sayyidina Ali itu alim. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Faja'a wahidun minhum qala ya Ali. Pemuda pertama, penggede tokoh khawarij pertama mendatangi Sayyidina Ali seraya berkata, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal, apakah atau lebih utama mana ilmu dengan harta benda? Fa'ajaba Aliyun, maka Sayyidina Ali menjawab, faqala al-ilmu afdalu minal mal. Sayyidina Ali menjawab, ilmu itu lebih utama daripada harta benda. Faqala, lalu dia bertanya lagi, bi ayyi dalilin, dengan apa alasannya Sayyidina Ali? Qala al-ilmu mirathul anbiya'i wal malu mirathu Qaruna wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairihim. Sayyidina Ali menjawab, alasan pertama, al-ilmu mirathul anbiya, ilmu itu harta warisannya para nabi. Wal malu, adapun harta dunia itu mirathu Qarun, harta warisannya Qarun.
Fadhahaba bihadzal jawabi. Kemudian laki-laki tersebut pergi dengan membawa satu jawaban tersebut. Faja'al akharu, laki-laki kedua bertanya dengan masalah yang sama. Lalu Sayyidina Ali menjawab al-ilmu afdol. Sayyidina Ali tetap menjawab ilmu itu lebih utama minal mal, dari harta benda. Faqala bi ayyi dalilin, dengan apa alasannya Sayyidina Ali? Faqala al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga dirimu, wal malu tahrusuhu, sedangkan harta benda engkau yang harus menjaga harta bendamu. Kemudian orang laki-laki tersebut pergi, datanglah pemuda ketiga, orang ketiga dari tokoh Khawarij yang bertanya sama. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, waqala al-ilmu afdalu minal mal. Jawabannya tetap, ilmu itu lebih utama dibandingkan harta benda. Faqala bi ayyi dalilin, lalu apa alasannya Sayyidina Ali? Alasan yang ketiga, li sahibil mali aduun kathirun. Li sahibil mali aduun kathirun. Sayyidina Ali menjawab, orang yang mempunyai harta benda terkadang mempunyai musuh yang banyak. Wali sahibil ilmi sadiqun kathirun, dan sedangkan orang yang mempunyai ilmu itu juga mempunyai teman yang banyak. Fadhahaba bihadzal jawabi, pemuda atau tokoh ketiga tersebut kembali, dan orang keempat pun mendatangi Sayyidina Ali. Faqala al ilmu afdalu amil mal, yang ditanyakan sama, lebih utama mana ilmu dengan harta benda? Faqala, lalu Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalil, dengan apa alasan yang keempat ini? Idza sarafta minal mal fa innahu yanqusu. Sayyidina Ali menjawab alasan yang keempat, ketika harta benda itu dibelanjakan atau diamalkan, maka fa innahu yanqusu, harta benda tersebut bisa berkurang. Wa idza sarafta minal ilmi, dan apabila ilmu yang kita belanjakan, kita kasihkan, kita amalkan, yazidu, maka ilmu itu akan terus berkembang dan bertambah. Lalu orang keempat ini pergi, dan datanglah orang kelima, yang mana orang kelima juga bertanya sama. Lalu Sayyidina Ali juga menjawab, tapi dengan alasan yang berbeda. Qala sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lu'mi. Sayyidina Ali menjawab, orang yang mempunyai harta benda itu terkadang disebut atau dijuluki bismil bukhli, dengan sebutan orang pelit karena tidak mau berzakat atau tidak mau bersedekah. Wa sahibul ilmi, adapun orang yang mempunyai ilmu, yud'a bismil idham, bisa disebut atau dijuluki dengan yang baik dan kemuliaan, seperti contoh ustadz, kiai, masyayikh itu. Fadhahaba bihadzal jawabi, orang kelima ini kembali dengan alasan tersebut. Kemudian orang keenam bertanya kepada Sayyidina Ali tentang hal tersebut juga. Lalu Sayyidina Ali menjawab, al-malu yuhfadhu minas sarik wal ilmu la yuhfadhu minal ilm la yuhfadhu minas sarik. Sayyidina Ali menjawab alasan yang keenam, dan orang yang keenam itu, al-malu yuhfadhu minas sarik, harta benda itu Anda jaga dari maling, pencuri. Wal ilmu la yuhfadhu minas sarik, sedangkan ilmu itu tidak Anda jaga, tidak dijaga karena
pencuri. Kemudian pemuda keenam tersebut kembali dan pemuda ketujuh pun datang. Seraya bertanya sama. Sedangkan Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu yashfa'u yaumal qiyamah wal malu yuhasabu yaumal qiyamah. Sayyidina Ali menjawab, sahibul mal, orang yang mempunyai harta benda itu akan dihisab pada hari kiamat. Wa sahibul ilm yashfa'u yaumal qiyamah. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu itu bisa mensyafaati ketika hari kiamat. Kemudian orang ketujuh datanglah dengan pertanyaan yang sama. Al-ilmu afdalu amil mal. Sayyidina Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta benda? Qala Sayyidina Ali menjawab lagi, yandarisu bitulil mukfi, al-malu yandarisu bitulil mukfi wa mururuz zamani. Harta benda itu akan rusak dengan lamanya masa. Wal ilmu la yandarisu, sedangkan ilmu tidak akan pernah rusak. Fadhahaba, pemuka tersebut ketujuh, orang ketujuh pergi, dan orang kedelapan faqala bertanya, al-ilmu afdalu minal mal, bertanya sama. Lalu Sayyidina Ali menjawab, al-malu yuqasil qalba. Ilmu al-mal itu yuqasil qalba, bisa menyebabkan hati kita atos, hati kita keras. Wal ilmu yunawwirul qalba, sedangkan orang yang mempunyai ilmu itu bisa menerangi hati kita. Wa hadaral akhar, kemudian orang yang ke-10 mendatangi Sayyidina Ali seraya bertanya hal yang sama. Lalu Sayyidina Ali faqala sahibul mali yadda'i ar-rububiyah. Terkadang orang yang mempunyai harta benda itu mengaku-ngaku seolah-olah ia itu mempunyai kekuasaan. Siapa yang mempunyai harta itu yang mempunyai kekuasaan. Bisa babil mal, dengan adanya harta benda. Wa yudda'i sahibul ilmi, sedangkan orang yang mempunyai ilmu itu akan sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau sa'aluni an hadza, orang 10 tersebut mengetahui bahwa pertanyaannya sama, tetapi jawabannya tidak ada yang sama. Kemudian Sayyidina Ali seraya berkata, falau sa'aluni an hadza la ja'astu jawaban. Jikalau ada orang lagi bertanya kepadaku, maka akan aku jawab dengan alasan yang berbeda. Ma dumtu hayyan, selagi aku masih hidup. Faja'u, maka orang 10 khawarij tersebut mendatangi Sayyidina Ali wa aslamu kulluhum, dan masuk Islam semuanya. Hadirin dan para pemirsa semuanya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW ini? Bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan harta dunia. Dari saya sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.